Selamat pagi buat adik-adik semua. Pertemuan pertama kita kali ini membahas tentang asuhan neonatus esensial. Minggu lalu Ibu sudah bagikan RPS memuat topik atau pokok-pokok bahasan yang akan diberikan selama satu semester tentang mata kuliah asuhan kebidanan pada neonatus, bayi dan balita. Nah, di pertemuan pertama ini asuhan neonatus esensial. Berarti kalau kita bicara tentang esensial, itu bicara sesuatu yang penting yang harus kamu lakukan pada bayi baru lahir. Nanti setelah menyelesaikan pertemuan ini, baik penyampaian materi teorinya maupun nanti pembelajaran kita di laboratorium, kalian diharapkan, jadi selesai materi ini kalian diharapkan yang pertama mampu menjelaskan asuhan esensial neonatus. Kalau ditanya apa sih asuhan esensial neonatus itu, kalian bisa jelaskan. Yang kedua, dapat mengkaji kebutuhan esensial apa yang dibutuhkan oleh bayi baru lahir. Yang ketiga, kalian dapat mendemonstrasikan pemberian asuhan esensial neonatus. Dan yang terakhir, diharapkan setelah kalian berikan asuhannya, kalian mampu mendokumentasikan asuhan esensial pada neonatus. Barangkali kalian masih ingat waktu diturunkan ke klinik untuk pembelajaran praktek klinik fisiologis pada semester 3 yang lalu. Masih ada yang ingat kira-kira siapa yang sudah pernah bertugas di kamar bayi atau di ruang neonatus? Ada yang pernah? Sudah ada. Coba Fitri mungkin bisa berbagi pengalaman merawat bayi baru lahir. Pernah Fitri? Pernah ya. Bayinya mulai lahir, itu yang kamu lihat lahirnya secara sesar atau secara persalinan normal? Secara normal. Normal ya. Nah, di sini Ibu ambil kisah. Ini kasus ya, terjadi di praktek Ibu. Ya. Kemarin kami menolong persalinan, ini ceritanya. Di jam 22.45. Coba kalian baca, simak baik-baik soalnya untuk kita diskusikan bersama. Jadi ini kasus real, nyata yang kami tolong persalinan dan bayinya pada persalinan yang lalu. Coba dicermati, dibaca bersama-sama. Baru nanti kita diskusikan. Saya beri waktu 5 menit. Nah, ini kasus sudah saya tampilkan. Ada 3 orang yang ikut terlibat pada pertolongan persalinan yang lalu. Dari Fitri mungkin pengalamannya. Apakah kasus yang saya tampilkan saat ini sudah sesuai tidak dengan asuhan esensial pada bayi baru lahir? Sudah ya? Kenapa Fitri katakan sudah? Karena di situ aku udah ditaruh, udah suntik Vika dan sudah ada pakaian. Sudah ada pemberian Vika dan diberikan secara IM pada paha sebelah kiri. Ada yang lain yang mau menambahkan? Saya Bu. Silakan Yeni. Dikatakan sudah betul karena bayi di jam 22.50 bayinya sudah menangis kuat dan warna kulit kemerahan, dan kemudian dilanjutkan dengan pemotongan tali pusat dan kemudian dilanjutkan dengan menyusui dini dan diberikan Vika pada paha kirinya. Nah, jadi ada penilaian warna kulit, kemudian pemotongan tali pusat,
inisiasi menyusu dini, dan pemberian vitamin K. Masih ada nggak yang belum dilaksanakan? Silakan. Memberikan salep mata profilaksis. Baik. Ini gambaran kasus. Kasus ini akan kita cermati, kita bedah satu persatu dari beberapa pokok asuhan esensial pada bayi baru lahir atau dikenal dengan asuhan esensial neonatus. Jadi ini didiskusikan dengan kelompokmu. Asuhan neonatus apa yang belum diberikan pada kasus di atas. Kemudian lakukan pengkajian pada BBL di rumah pasien. Nah, jadi pasiennya ini nanti tugas ini ya. Tugas yang saya tujukan tadi, kalian nanti saya beri kesempatan 1 bulan untuk turun ke bukan berarti meninggalkan perkuliahan selama sebulan ya, tapi menyusun laporan studi kasus tentang asuhan esensial neonatus. Nah, jadi dari gambaran kasus tadi, kalian temui bidan yang ditolong persalinan normalnya. Lalu kalian lakukan pengkajian pada ibu maupun pada bayi baru lahirnya. Asuhan apa saja yang diberikan dan apa saja yang tidak diberikan. Lalu dilanjutkan nanti dengan pembahasan. Apa tujuan asuhan itu diberikan dan bagaimana kalau asuhan itu tidak diberikan dalam bentuk manajemen asuhan kebidanan. Udah paham ya? Di semester 2 barangkali kalian sudah belajar tentang pendokumentasian asuhan kebidanan. Jadi kita dalam format 7 langkah Varney. Nah, 1 bulan ya. Jadi nanti temui bidan di mana saja yang ada, baik itu di puskesmas Huta Baginda, puskesmas Siatas Barita, di mana ada ibu yang baru bersalin, yang usia bayinya saat ini atau masa nifasnya kurang dari 7 hari. Lakukanlah pengkajian di rumah. Baik, ini adalah pohon tentang asuhan esensial bayi baru lahir. Ada tentang pencegahan kehilangan panas, dan ini topik yang paling utama. Lalu pencegahan perdarahan, penerapan kewaspadaan baku, pemotongan dan perawatan tali pusat, pencegahan infeksi mata, pencegahan perdarahan, IMD, dan pemberian imunisasi. Kita masuk ke topik yang pertama, kewaspadaan baku atau universal precaution. Ya, nah ada 3 hal yang harus kita lakukan yang berhubungan dengan kewaspadaan umum ini atau universal precaution. Yang pertama, persiapan diri. Sebenarnya apa sih kewaspadaan baku? Masih ada yang ingat pembelajaran kita di semester 1 tentang kewaspadaan baku? Kewaspadaan baku adalah kewaspadaan yang harus dimiliki oleh setiap tenaga kesehatan dalam upaya pencegahan infeksi. Pencegahan infeksi dari petugas ke pasien atau dari pasien ke petugas kesehatan atau dari petugas kesehatan ke petugas kesehatan yang lain. Kewaspadaan umum ini atau universal precaution ini terdiri dari persiapan diri. Dalam setiap pemberian asuhan, kita harus punya persiapan diri.
Diri di sini dalam arti penolongnya, bidannya. Apa yang harus kamu lakukan untuk kewaspadaan umum dalam hal persiapan diri? Menggunakan alat perlindungan diri. Bisa mungkin Febri, apa saja sih alat perlindungan diri itu? Pertama kan Bu, kayak nurse cap kan Bu, terus celemek Bu, Celemek, nurse cap, terus terus handscoon, kacamata, kacamata, sepatu boot, terus masker, apalagi handscoon tadi udah, ya. Nah, handscoon di sini bergantung pada tindakan apa yang kita lakukan, ya. Ada menggunakan handscoon bersih, ada juga yang harus menggunakan handscoon steril. Yang kedua, persiapan alat. Alat-alat khususnya yang berkaitan dengan tindakan melukai. Contohnya pemotongan tali pusat, penjahitan luka. Itu sebaiknya bukan sebaiknya ya, tetapi seharusnya menggunakan alat yang steril. Kenapa? Karena infeksi dapat ditularkan melalui alat yang tidak steril. Contohnya, kasus tetanus neonatorum ditimbulkan karena pemotongan tali pusat menggunakan gunting atau alat yang tidak steril. Kemudian peningkatan kasus HIV dan hepatitis B karena penggunaan alat-alat yang tidak aman. Dalam hal ini penggunaan jarum suntik yang tidak menerapkan one size one man. Yang selanjutnya adalah persiapan tempat. Dalam pertolongan persalinan, kita harus menyiapkan tempat yang bersih, terang, sirkulasi cukup, ya, yang nyaman. Nah, dalam hal ini bersih, kita lokasi persalinan khususnya tempat tidur yang digunakan segera setelah selesai digunakan harus didekontaminasi menggunakan larutan klorin 0,5%. Nah, asuhan esensial yang kedua adalah penilaian awal. Penilaian awal ini penting dilakukan dalam upaya penyelamatan bayi baru lahir. Ya. Kapan kita melakukan penilaian awal? Penilaian awal sebaiknya sudah dilakukan sebelum bayi dilahirkan. Apa penilaian awal yang dilakukan? Pertanyaan apa untuk menilai sebelum kelahiran bayi? Yang pertama, apakah warna ketubannya jernih atau tidak? Yang kedua, apakah usia cukup bulan? Kehamilan ini cukup bulan atau tidak? Nah, jadi itu dilakukan sebelum bayi lahir. Dari penilaian awal sebelum persalinan ini, kita dapat meramalkan atau memperkirakan bahwa bayi ini sehat, bugar pada saat dilahirkan atau memiliki resiko terjadinya aspiksia neonatorum. Dan segera setelah bayi lahir, penilaian awal yang kita lakukan menggunakan beberapa poin. Antara lain, apakah bayi menangis kuat? Ya, menangis kuat. Bernapas, tidak megap-megap. Dan yang ketiga, bagaimana tonus ototnya?
apakah tonus ototnya kuat? Nah, kalau adik-adik mungkin ya umur 1 tahun ke atas, kalau menangis itu mungkin kalau tidak ada juntrungannya kita mungkin kesal, iya kan? Tapi pada bayi baru lahir itu harus menangis. Karena menangis kuat mengindikasikan dimulainya pernapasan awal. Dengan menangis kuat, maka alveoli paru akan terisi oleh oksigen dan dimulailah sirkulasi pertama bayi. Karena kita tahu sebelum dia lahir sirkulasinya melalui ibunya. Tapi dengan menangis kuat, maka dimulailah sirkulasi awal oleh bayi itu sendiri. Yang ketiga, ini juga bagian yang paling penting, pencegahan kehilangan panas. Ya. Nah, bayi di mana pengaturan suhu tubuhnya belum cukup baik, termoregulasinya belum cukup baik, maka bayi itu rentan mengalami penurunan suhu tubuh yang kita kenal dengan istilah hipotermi. Atau sebaliknya, dia juga cenderung atau beresiko untuk mengalami hipertermi. Coba siapa yang bisa menjelaskan apa itu hipotermi? Ada yang bisa? Bagaimana, Lastia? Apa yang dimaksud dengan hipotermi? Hipotermi adalah di mana keadaan atau suhu bayi tidak dalam batas normal, yaitu di bawah 36,5 derajat Celcius. Bagus. Ya. Di mana suhu tubuh kurang dari 36,5 derajat Celcius. Ya. Kalau kita orang dewasa berapa suhu tubuh normal? 36 sampai 37,5. Kenapa suhu tubuh bayi itu lebih hangat? Karena kaitannya dengan kecukupan jaringan subkutan dan pengaturan atau termoregulasi yang belum baik. Ya. Nah, ada 4 metode kehilangan panas dari tubuh bayi. Ya, ada 4 cara kehilangan panas dari tubuh bayi. Yang pertama adalah radiasi. Ya, radiasi. Kenapa ruangan persalinan itu harus hangat? Karena ruangan yang dingin itu bisa menyerap panas dari tubuh bayi secara radiasi. Jadi kalau udara sekitar ruang persalinan itu lebih dingin, maka udara di sekitar ruang persalinan ini akan menyerap panas dari tubuh bayi. Yang kedua, dengan cara evaporasi, penguapan. Ya. Nah, bagaimana proses ini bisa berlangsung? Kalau kalian mengeringkan tubuh bayi tidak benar-benar kering, sehingga bagian tubuh yang masih basah itu air yang ada di kulit akan menguap dan membau. Adalah cara kehilangan panas secara konduksi, ya, konduksi. Di mana kehilangan panas ini karena faktor terpapar sesuatu yang lebih dingin. Contoh, ya, contoh. Kalian menimbang bayi di atas timbangan yang tidak dialasi dengan kain bersih dan hangat.
Jadi timbangan yang dingin ini akan menyerap panas tubuh bayi. Jadi hati-hati. Sehubungan dengan termoregulasi bayi yang belum baik, maka bayi rentan mengalami kehilangan panas. Untuk itu selalu jaga kehangatan tubuh bayi. Bagaimana mencegah kehilangan panas? Yang pertama, ruangan persalinan itu harus hangat. Jadi kalau di ruang persalinan ada AC, kecilkan suhu AC-nya. Jangan sampai ibu menggigil kedinginan, bayi mengalami hipotermi. Yang kedua, keringkan tubuh bayi secara benar, tapi dengan catatan, kecuali kedua telapak tangan. Telapak tangan ini kita biarkan basah oleh air ketuban, karena ini menjadi sensor alami yang menuntut bayi menemukan puting susu ibu. Karena kita ketahui secara kimia bau air ketuban itu sama dengan bau kulit ibunya. Makanya jangan puting susu itu dibersihkan terlalu bersih. Apalagi sampai kamu gunakan alkohol atau sabun, ya. Nah, kemudian cara yang ketiga, skin to skin contact. Terjadi pertukaran panas antara kulit tubuh ibu ke kulit tubuh bayi. Jadi sebaiknya segera setelah lahir bayi diletakkan di atas dada ibu tanpa ada sehelai benang pun yang membatasi, sehingga terjadilah skin to skin contact. Tapi Bu, gimana caranya kalau misalnya keluarganya takut terjadi kehilangan panas? Maka bayi yang ada di atas dada ibu itu ditutupkan dengan selimut dan bayi dipakaikan topi. Cara yang keempat adalah inisiasi menyusui dini. Inisiasi menyusui dini ini terjadi skin to skin contact. Yang kedua, saat dia melakukan IMD, inisiasi menyusui dini, maka bayi akan menghisap kolostrum atau ASI yang pertama, yang kaya akan nutrisi dan menjadi upaya untuk mempertahankan kadar gula darah, ya, kadar gula darah. Kalian coba masih ingat-ingat, ada yang pernah puasa kan? Kalau kita lagi puasa gimana rasanya? Suhu tubuh kita pasti turun sedikit, ya. Nah, turun. Kenapa? Karena kadar glikemik atau glukosa dalam darah itu menurun. Selanjutnya, pakaikan pakaian yang sesuai. Jangan terlalu panas, bisa timbul hipertermi. Atau jangan terlalu sedikit, bisa menyebabkan hipotermi. Selimuti, ini pun selimut yang kita pilih cukup, jangan berlebih. Tunda menimbang dan memandikan. Nah, kalau zaman ibu kuliah dulu, bayi segera setelah lahir, kalau sudah bernapas spontan, menangis kuat, itu langsung dimandikan. Ya, dalam 1 jam pertama kelahirannya dia sudah dimandikan. Evidence base menunjukkan, fakta klinisnya menunjukkan, bayi yang terlalu cepat dimandikan rentan mengalami hipotermi. Maka perlu waktu masa transisi intra ke ekstra uteri supaya penyesuaian suhu dari dalam kapung uteri dengan dunia luar.
Lalu lakukan rawat gabung. Rawat gabung ini memungkinkan ibu untuk dapat menyusui sewaktu-waktu. Dengan demikian, glukosa darah bayi dapat terjaga, kontak kulit ibu ke bayi dapat menjaga kehangatan. Lalu resusitasi dalam lingkungan yang hangat. Jadi kalau ada timbul asfiksia, bayi diresusitasi di meja resusitasi yang ada pemancar panas dari lampu dengan kekuatan 60 watt dengan jarak 60 cm. Kemudian transportasi yang hangat. Ini kalau kita merujuk mobil ambulan yang kita gunakan itu dalam keadaan hangat. Dan ini yang terutama, petugasnya. Petugas harus yang terlatih, ya. Jadi kalau kalian nanti menolong persalinan, bahwa kalian sudah cakap dalam pertolongan persalinan, termasuk mempertahankan suhu tubuh bayi yang baru dilahirkan. Yang keempat, asuhan esensial yang keempat adalah pemotongan dan perawatan tali pusat. Ya. Nah, WHO merekomendasikan untuk menunda pemotongan tali pusat. Jadi, begitu bayi lahir, dilakukan penilaian selintas, jangan buru-buru untuk memotong tali pusat. Berdasarkan kajian ilmiah, bukti-bukti ilmiah, upaya menunda pemotongan tali pusat dapat meningkatkan kadar hemoglobin. Dan pemotongan tali pusat yang benar dengan cara mengurut dari tali pusat ke arah pangkal itu akan mengembalikan sejumlah darah yang menambah jumlah kadar hemoglobin bayi. Kemudian memotong dan mengikat tali pusat ini harus aman karena kita menggunakan gunting. Maka teknik yang benar adalah dengan melindungi area kulit perut, lalu dilakukan pemotongan. Kemudian saat pasien akan dipulangkan, ibu nifas dipulangkan, jangan lupa beri edukasi tentang perawatan tali pusat yang benar. Pada bayi laki-laki, ya, ini penis saat mau keluar BAK atau urin biasanya tegang, ya kan? Sehingga air kemihnya itu biasanya memancar dan bisa membasahi area tali pusat, ya kan? Maka ibu harus diajarkan untuk melihat bagaimana pembungkus tali pusat itu dalam keadaan kering. Karena fakta-fakta klinis membuktikan bahwa tali pusat yang tidak diberikan atau dibubuhkan apapun dalam perawatannya, namun dibiarkan kering. Nah, bila perlu dibungkus dengan kain kasa steril yang kering, itu ternyata lebih cepat untuk puputnya dibanding dibanding yang diberikan alkohol. Jadi kalau kamu pikirkan, nih alkohol nanti mengeringkan tali pusat. Ternyata fakta klinisnya tidak demikian. Ya, kenapa? Alkohol itu sesuatu yang mudah menguap. Iya kan? Mudah menguap. Pada saat dia ditempelkan pada kasa, alkohol ini akan menguap. Zat alkoholnya menguap. Namun cairannya tertinggal. Ya. Jadi kasa tetap basah. Dan ini akan memperlambat puputnya atau lepasnya tali pusat. Nah, jadi
Ingat, tunda untuk memotong tali pusat, perawatan yang benar dengan tidak memberikan atau membubuhkan apapun pada tali pusat. Yuk, masih di sini fokusnya? Masih, Bu. Oke, Ibu kasih satu pertanyaan. Ya. Dicatat dulu. Seorang bayi laki-laki baru lahir 10 menit yang lalu. Ditolong oleh bidan di puskesmas. Hasil pengkajian, bayi segera menangis kuat, bernapas spontan, warna kulit kemerahan. Pertanyaannya, segera setelah bayi lahir, dalam kurung ekspulsi, apakah langkah awal asuhan bayi baru lahir normal? A. Memotong tali pusat. B. Melakukan penilaian selintas. C. Melakukan IMD. D. Memberikan injeksi vitamin K. E. Menyelimuti tubuh bayi. Saya beri waktu 30 detik untuk membuat jawaban, menjawab pertanyaan. Baik, sudah dipahami soalnya? Sudah, Bu. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan tadi? Silakan Surti. Jawabannya kan Bu, yaitu B, yaitu melakukan penilaian sepintas. Melakukan penilaian sepintas. Nah, berarti konsentrasinya masih di sini ya, belum kemana-mana. Jadi segera setelah bayi dilahirkan, dilakukan penilaian sepintas. Oke, kita lanjutkan asuhan yang kelima, inisiasi menyusu dini atau dikenal dengan istilah IMD. IMD ini kenapa sih begitu penting? IMD selama pertumbuhan di dalam rahim, bayi itu dapat merasakan, mendengar denyut jantung ibunya. Ya. Sirkulasinya kan dari ibunya. Dia dapat mendengar denyut jantung ibunya. Nah, pada saat dilahirkan, ini ada proses pemisahan, terpisah dia. Ya, terpisah dari ibunya. Nah, dalam proses ini kita mengurangi resiko stres pada bayi dengan cara apa? Mendekatkan bayi ke jantung ibunya. Itu manfaat psikologis yang didapatkan dari IMD.
Jadi setelah bayi dilahirkan, meskipun dia tidak lagi dalam ruang yang nyaman tadi, yaitu kafum uteri, dia masih tetap dapat merasakan denyut jantung ibunya karena bayi diletakkan di dada ibu. Itu satu keuntungan IMD. Keuntungan yang kedua, pada materi sebelumnya dijelaskan ada skin to skin contact. Ada kontak kulit ke kulit yang dapat mempertahankan suhu tubuh ibunya. Jadi bayi tetap hangat dalam dekapan ibunya. Nah, barangkali nanti di pertemuan berikutnya akan dibahas PMK, metode kanguru, ya, perawatan metode kanguru. Jadi bayi-bayi yang berat lahirnya kurang dari 2.500, di mana tidak tersedia inkubator di puskesmas tersebut, itu dapat tetap diasuh dengan pemberian atau penerapan metode kanguru. Karena dengan metode kanguru itu terjadi pertukaran kulit ke kulit. Jadi kita tidak takut bayi mengalami hipotermi. Nah, itu untuk manfaat kedua dari IMD, bahwa resiko hipotermi dapat dicegah. Keuntungan yang ketiga, kalau dia dilakukan IMD sampai bayi berhasil menghisap puting susu ibu, bayi tidak akan mengalami bingung puting. Sehingga keberhasilan menyusui secara eksklusif itu dapat meningkat. Ya. Keberhasilan menyusui hingga usia 2 tahun dapat tercapai. Nah, itu sudah diteliti. Saya dan beberapa tim melakukan penelitian bahwa bayi yang dilakukan IMD itu akan lebih baik keberhasilannya dalam pemberian ASI eksklusif. Masih ingat kan apa itu ASI eksklusif? Masih, Bu. Pemberian hanya ASI saja hingga bayi Usia 6 bulan. Nah, langkah-langkah IMD ini, langkah pertama lahirkan, lakukan penilaian pada bayi dan kita keringkan. Langkah kedua, lakukan kontak kulit ibu ke kulit bayi paling sedikit 1 jam. Jadi tadi supaya menghindari tidak terjadi hipotermi atau kehilangan panas, waktu IMD diapain bayinya? Diselimuti dari atas. Yang ketiga, biarkan bayi mencari dan menemukan puting susu. Yang sering salah kaprah, bayi itu langsung didekatkan ke puting ibunya. Jadi itu yang kurang tepat. Yang tepat yang bagaimana? Letakkan di antara kedua payudara, nanti dengan tangan yang basah oleh air ketuban, itu akan bayi akan berusaha menemukan puting susu dengan mengenali bau air ketuban yang sama dengan bau kulit ibunya. Yang keenam, pencegahan perdarahan. Bayi-bayi itu, terutama bayi yang persalinannya sulit, rentan mengalami perdarahan. Pada kasus apa itu? Tindakan pertolongan persalinan dengan ekstraksi vakum maupun ekstraksi forceps. Rentan mengalami perdarahan di intrakranial. Maka WHO merekomendasikan setiap bayi yang dilahirkan harus diberikan vitamin K dalam upaya pencegahan perdarahan.
Kapan diberikan vitamin K ini? Setelah dia berhasil IMD 1 jam. Sebelum pemberian hepatitis B. Kemudian pencegahan infeksi mata. Serem ya gambarnya ya. Nah, ini gambaran bayi yang mengalami konjungtivitis gonore. Ya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ibu hamil yang mengidap atau mengalami infeksi gonore dengan persalinan normal, maka bayi yang melewati jalan lahir yang penuh dengan sekret yang mengandung Neisseria gonorrhoeae. Neisseria gonorrhoeae itu adalah gram negatif penyebab gonore, ya. Jadi dalam proses perjalanannya dari panggul menuju dunia luar, dia akan melewati serviks dan vagina. Yang pada ibu terinfeksi gonore itu mengalami jalan lahirnya penuh dengan sekret atau nanah ya yang mengandung Neisseria gonorrhoeae yang dapat menyebabkan konjungtivitis gonore pada bayi baru lahir. Jadi pada siapa ini rentan? Ibu-ibu hamil, pekerja seks komersial, suami-suami yang tidak setia pada satu pasangan. Pernah ada penelitian bahwa suami yang sering tugas luar kota, ya, pekerja tukang ojek, supir antar lintas, ini umumnya tidak setia katanya, ya, itu hasil penelitian. Dan rentan mengalami atau rentan memiliki kecenderungan untuk gonta-ganti pasangan yang pada akhirnya dapat menularkan infeksi menular seksual. Maka pencegahan infeksi mata ini dilakukan dengan pemberian salep mata profilaksis kloramfenikol 1%. Jadi setiap bayi baru lahir harus ditetesi atau diolesi kloramfenikol 1%. Sampai situ ada pertanyaan enggak? Silakan, ada yang mau mengajukan pertanyaan? Silakan Fit. Tadi di slide, di pertemuan slide tadi ada yang namanya tunda menimbang. Nah, pertanyaannya Bu, kapan dilakukan penimbangan saat bayi langsung lahir? Pada bayi baru lahir, kapan waktu yang tepat penimbangan bayi, gitu ya? Pertanyaannya bagus. Ada yang bisa jawab? Nah, kapan waktu yang tepat? Setelah dia berhasil IMD selama 1 jam. Jadi setelah 1 jam dia IMD, maka boleh kita pisahkan, pinjam bayi untuk dilakukan penimbangan, pengukuran antropometri, penilaian refleks primitif, termasuk pemberian vitamin K, hepatitis B. Nah, itu ya, Fitri ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ibu beri kesempatan. Silakan. Pertanyaan saya di slide pertama, apa tanda-tanda hipotermia pada neonatus dan cara yang tepat untuk menangani hipotermia itu bagaimana? Pertanyaannya bagus sekali. Apa tanda-tanda hipotermi? Dan bagaimana penanganan pada hipotermi? Hipotermi
dapat diamati dari pengukuran suhu tubuh. Berapa tadi suhunya? 36,5. Berarti kita katakan hipotermi jika suhu tubuh kurang dari 36 derajat Celcius. Yang lain, tanda gejala yang lain. Bagian-bagian akral, telapak kaki, telapak tangan, ujung-ujung jari itu teraba dingin, berwarna kebiruan. Nah, gejala yang lain, bayi tampak lemah, warna kulit warna kulit pucat, ya, menangis merintih. Nah, itu beberapa tanda hipotermi. Apa upaya mengatasinya? Pertahankan suhu tubuh. Dengan apa? Pakaikan pakaian yang hangat, yang cukup. Yang kedua, apa? Skin to skin contact tadi. Yang ketiga, lampu sorot. Masa terus dia di lampu sorot? Pertahankan glukosa darah. Susui bayi sesering mungkin atau diistilahkan dengan on demand. Kapan bayi mau netek, ditetekin. Jangan dijadwalin tiap 2 jam. Ya kan berbeda kebutuhannya. Bayi yang lahir 2,5 kilogram akan berbeda kebutuhannya dengan bayi yang lahir dengan berat 4.000 gram atau lebih. Nah, makanya susui bayi sesering mungkin sesuai dengan keinginannya. Oke, ini barangkali yang terakhir adalah pemberian imunisasi. Pemberian imunisasi di sini adalah imunisasi hepatitis B0. Jadi selama 1 tahun usia usia bayi ada 4 kali pemberian imunisasi hepatitis B. Beberapa tahun yang lalu hepatitis B0 ini diberikan hingga bayi berumur 7 hari. Tapi rekomendasi terbaru hepatitis B harus diberikan dalam 24 jam pertama usia bayi. 24 jam usia bayi. Ya. Jadi jangan nunda-nunda. Nah, kenapa harus sesegera mungkin? Ya. Karena kita tidak tahu ibunya mungkin carrier hepatitis B. Tidak tertular melalui plasenta, tapi tertular melalui ASI. Nah, jadi sekarang ada kebijakan trias eliminasi. Apa itu trias eliminasi? Pada kehamilan itu dilakukan dengan pengecekan darah, yaitu eliminasi hepatitis B, eliminasi HIV/AIDS, eliminasi sifilis. Wah, udah pinter-pinter ya. Nampak kali benar-benar ini dari lapangan, ya. Nah, jadi trias eliminasi. Eliminasi hepatitis B, eliminasi HIV/AIDS, dan eliminasi sifilis. Dengan demikian, bayi yang dilahirkan itu sehat, tumbuh kembangnya optimal. Nah, kapan diberikan hepatitis B0 ini? 1-2 jam setelah pemberian vitamin K. Bagaimana rute pemberiannya? Diberikan intramuskular. Berarti kalau intramuskular berarti ke dalam jaringan otot. Nah, pemberian hepatitis B0 dalam 24 jam pertama itu menurunkan resiko atau memberikan perlindungan pada bayi sebanyak 75%. Jadi
segera berikan hepatitis B pada bayi yang baru dilahirkan dalam 1 sampai 2 jam kelahiran bayi. Terakhir, pemberian identitas. Ya, setiap bayi harus segera mendapatkan tanda pengenal berupa gelang. Ya, terutama yang di tempat pelayanannya itu mungkin ada 1 atau lebih bayi, 2 atau lebih bayi di hari yang sama untuk mencegah bayi tertukar. Kemudian pemberian ini dilakukan setelah IMD, berisi informasi nama ibu atau nama ayahnya, tanggal dan jam lahirnya, serta jenis kelamin. Kalau jenis kelamin itu dari gelangnya, warna gelangnya. Yang laki-laki warna apa? Biru. Yang perempuan? Pink. Ya. Nah, ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nakes penolak persalinan wajib menuliskan surat keterangan lahir yang akan digunakan untuk mengurus akte lahir, keterangan lahir, dalam hal ini dalam buku KIA. Sampai situ ada yang mau ditanyakan ya? Silakan. Penyakit seksual. Jadi jika ibu yang sudah terinfeksi gonore itu sebaiknya persalinannya itu normal atau SC saja? Nah, sebaiknya SC atau normal. Ya. Dalam trias eliminasi itu, setelah diketahui ibunya mengalami infeksi gonore, maka akan dirujuk untuk mendapatkan pengobatan yang adekuat. Pasca pengobatan, ini dievaluasi kembali. Tapi kalau ternyata hasil pemeriksaan lab mengindikasikan bahwa masih dalam status aktif, pertolongan persalinan secara seksiosesaria. Itu mungkin ya, Nima. Oke. Jadi dapat kita simpulkan pada pertemuan kita di pertemuan pertama ini ada 9 asuhan esensial pada bayi baru lahir. Yang pertama, kewaspadaan umum atau universal precaution. Yang kedua, penilaian awal. Yang ketiga, pencegahan kehilangan panas. Yang keempat, pemotongan tali pusat. Yang kelima, inisiasi menyusui dini. Yang keenam, pencegahan perdarahan dengan pemberian Piska. Yang ketujuh, pencegahan infeksi mata. Yang kedelapan, pemberian imunisasi hepatitis B0, dan terakhir pemberian identitas. Terkait dengan tugas, hari ini mulai dikerjakan, dibuat manajemen asuhannya, pergi temui bidan baik di puskesmas ataupun bidan praktek mandiri untuk mencari ibu dalam masa nifas 7 hari, kurang dari 7 hari, yang bayinya lahir hidup. Lalu kamu buat pengkajian dan dokumentasikan dalam manajemen 7 langkah Farni. Ya. Nah, jika ada data perkembangan, pencatatan dalam bentuk SOAP. Kapan waktu batas pengumpulan? 30 hari setelah hari ini. Bagaimana
pengerjaannya. Ini merupakan tugas kelompok yang sudah Ibu bagikan. Jadi ada 6 kelompok, masing-masing kelompok mencari satu ibu nifas kurang dari 7 hari untuk melakukan pengkajian bayi baru lahir. Oke, serasa berat? Saya kira tidak ya, karena ini memberikan pengalaman langsung kepada kalian untuk melakukan asuhan pada bayi neonatus atau yang lebih kita kenal dengan kunjungan neonatal. Saya akhiri perkuliahan ini, semoga bermanfaat. Selamat siang. Siang, Bu.